yang berbahagia, sebelum ayah menyampaikan perihal berdoa, mari kita berdoa dulu, mengirim doa kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup, semoga beliau-beliau sehat, kuat, tetap bisa sholat, zikir, dan mendoakan kita. Yang kedua yang sudah meninggal, semoga beliau mendapatkan nikmat kubur, kuburannya bagaikan surga-surga kecil yang diberikan oleh Allah SWT. Yang kedua kalinya kita doakan pengurus, pengasuh, donatur, semua pihak yang terlibat di LKSA ini, semoga beliau-beliau tetap istiqomah. Bapak Zainal tetap istiqomah, tetap sehat, sehingga bisa merawat anak-anak semua untuk mencapai cita-citanya. Yang ketiga, kita doakan diri kita sendiri. Kita doakan diri kita sendiri, semoga kita tetap sehat, kuat. Kalau dalam beberapa minggu ini ada hajat yang belum tersampaikan, semoga Allah mempermudah menjemput hajat kita, keinginan kita, cita-cita kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, di awal tadi ayah menyampaikan tentang ud'uuni astajib lakum. Ada yang tahu artinya? Ya. Ada kata-kata yang lain? Ud'uuni astajib lakum. Mintalah kepadaku Allah, maka akan kupenuhi. Betul ya? Anak-anak, berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Ingatlah, apa yang kita alami saat ini, kita sehat, kita kuat belajar, apa yang kita inginkan tercapai, itu adalah bagian dari doa-doa kita. Atau boleh jadi doa-doa orang tua kita, kakek kita waktu itu. Aku tahu kapan doa itu dijawab, apakah harus dikasih cash, dikasih kredit, atau ditahan dulu. Sampai mungkin saat ini mungkin berdoa misalnya, ya Allah belilah saya sepeda motor. Ternyata Allah enggak ngasihnya sepeda motor. Boleh jadi ketika saya dikasih sepeda motor, jalanan semakin ramai, bahaya. Mending kalau berangkat pulang sekolah naik mobil bersama-sama itu. Nanti pada saatnya akan diberi. Dan mintalah apapun itu kepada Allah, pasti akan dikabulkan. Mengapa harus meminta kepada Allah? Pertanyaan. Karena Allah satu-satunya tempat meminta, betul. Ada lagi yang bilang, kenapa kita harus berdoa kepada Allah? Kemarin Mantu Putri jawabannya bagus, betul, 100. Mengapa kita harus berdoa kepada Allah? Ayo, pertanyaan. Karena Allah Tuhan kita jelas, iya. Ada lagi pendapat? Benar. Ayo, kembali ke kita. Iya, karena butuh, iya, karena stain. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta memohon pertolongan. Betul. Kenapa kita harus meminta? Kenapa? Why? Opo. Kenapa kita harus meminta? Jawaban yang paling elegan adalah karena kita tidak mau disebut oleh Allah sebagai makhluk yang gak Allah sombong. Ingat, sekecil apapun sombongan yang ada di diri kita, tempat kita bukan di surga. Seorang iblis diusir dari Allah, dari surga gara-gara kesombongannya. Adam atasi anak kemarin, bukan Adam iki ya. Diciptakan kemarin, saya sudah lama diciptakan. Kenapa harus saya sujud untuk hormat kepada Adam? Aku lebih mulia, aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Bukan perkara api dan tanahnya, tapi perkara yang memerintahkan Allah. Dia tidak tunduk, tidak patuh pada Allah. Timbul kesombongan, akhirnya diusir dari surga. Kapan kita berdoa? Ada waktu-waktu mustajab. Salah satu yang saya sampaikan tadi,
Ketika saya membaca iya karena butuh wa iya karena nasta'in, sebut itu keinginan sampean. Ada lagi waktu mustajab? Antara azan dan iqamah bagus. Terus yang keras satu orang. Hah? Hari Jumat lebih tua lagi lebih khusus ada. Pertengahan kita bahas satu dan dua. Aku lu kalau ada inna wal ghafur doa khotibahnya. Sudah berdiri doa. Ada lagi. Waktu tahajud bagus terus. Setelah sholat ada lagi di dalam sholat sujud terakhir. Makanya kenapa banyak imam itu ketika sujud terakhir kok lama, kok gak mari-mari. Ternyata itu berdoa. Ada ya yang kecelik gitu ya. Semuanya saya ini baru tahu, saya ini mungkin baru tahu. Itu kesempatan doa. Ada lagi. Hari Jumat menjelang jam 5 sore. Setelah sholat antara adzan dan iqamah, antara khutbah satu khutbah kedua, waktu tahajud, waktu fajar, bulan Ramadan, bil khusus Lailatul Qadar, bulanan. Kalau tahunan setelah sholat Id, bulan Ramadan. Kalau harian, mingguan, kalau mingguan di hari Jumat dengan setelah khutbah. Di antara dua khutbah harian setelah azan seperti gambaran terakhir setelah sholat. Ada lagi doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Orang yang dizalimi. Makanya jangan suka membuli, jangan suka menyakiti, sama nek sing sampean sakiti, sama dolimi saya tidak sengaja ya, sama senggol dia tiba, sama tidak nyuruh sepuro, terdolimi dia, tidak terima, ya Allah, gak terima aku ya Allah. Mungkin bahasanya tidak saat itu mungkin. Ada sebuah cerita, doa itu dikabulkan, ada suatu cerita, seorang anak suatu hari membuat kesalahan pada ibunya, ibu bilang, mampus kon, saking pegel. Anak itu sampai tumbuh dewasa, besar, ketika dia sudah bekerja, mempunyai anak, senang-senangnya keluarga, tiba-tiba anak ini kecelakaan meninggal dunia, mampus meninggal. Itu salah siapa itu? Salah siapa itu? Jangan pernah menyalahkan orang lain. Sampean mumpung masih ada ibu, masih ada bapak. Kalau tidak ada, pulang ziarah kubur. Tapi jangan minta, Bu, Pak, sing sampean saiki njaluk kuburan aku njaluk ini. Itu namanya musyrik. Tapi doakan beliau. Dengan doa beliau akan ya Allah, alhamdulillah hari ini detik ini ayah anak dan anak-anak diarahkan mengirim Al-Fatihah kepadaku sehingga aku merasa senang, merasa puas, merasa kuburku tenang, dapat angin surga. Aku ridho ya Allah anakku. Ketika ridhonya orang tua turun pada anak, maka ridho Allah akan turun. Ridho Allah wa sukhtu. Ridhonya Allah terletak kepada ridhonya orang tua. Jadi nek sikene tadi saya dapat materi ketika di pondokan saya itu. Tadi kita jangan sampai menyakiti orang tua. Akhirnya orang tua ngamuk, ngambul, pegel. Jangan sampai. Minta maaf. Kapan sudah tadi ya? Di mana? Ada tempat-tempat mustajab. Masjid, terus Mekah. Di Mekah di Ka'bah ada antara titik, kalau kita tawaf, antara tanda apa itu lupa saya. Seperti masjid kecil itu, seperti kubah masjid kecil itu dan Hajar Aswad itu ada kan. Kita keliling itu ada titik itu. Itu biasanya orang berhenti sebentar doa, uyul-uyulan. Namanya lupa saya apa itu. Coba dicari itu namanya apa. Itu
tempat paling mustajab. Istilahnya kalau itu Raudhatul min Riyadhil Jannah itu loh. Putaran Ka'bah, kita kan Pak Ka'bah ini Ka'bah ya. Itu ada satu titik sedikit, titik yang ada semacam stupanya masjid segini gitu loh. Tanah Hajar Aswad itu tempatnya. Kapan lagi waktu mustajab? Iya kapan? Di mana lagi? Di masjid. Terus waktu hujan, Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah jadikan hujan ini manfaat. Sekali berdoa. Sampean nyusewu ya barangkali nanti sudah berkeluarga, tidak punya keturunan, menikah 2 tahun kok belum hamil-hamil istrinya, hujan-hujan. Karena ada ayat mengatakan, dan dengan air hujan itu Allah akan menumbuhkan benih-benih yang ada di muka bumi tumbuh menjadi tumbuhan. Sambil meru'yah diri. Sama ini hutan-hutan, untuk sekali hutan-hutan. Bismillah saya niat hujan-hujan, meru'yah diri, membersihkan diri. Baca Allahumma shayyiban nafi'ah, terus baca Al-Fatihah, ayat kursi, trikul, nanti beda rasanya hujan-hujan namanya. Ada yang keluar dari tubuh ini. Karena tersiram air hujan. Itu ru'yah alami mandiri itu. Terus kapan lagi? Terus bagaimana berdoa? Sudah saya sampaikan tapi banyak yang dilewer. Halo? Hai. Saya tadi jujur dilewer. Karena kita kan cuma lah. Gini nak, duduknya dulu dimulai. Mulai minggu depan ya kita praktekkan. Duduknya duduk istirahat duduk apa? Duduk istirahat itu. Duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud, tangan jentik gandeng. Di depan dah. Nah, tadi kuesioner ini ya, blog ya. Iya kan ya? Nah, kuesioner. Caranya seperti itu. Ada yang tanyakan tentang berdoa? Yang perlu ditanamkan bahwa setiap doa-doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Entah hari ini, entah besok, entah ketika kita dewasa, entah kepada anak cucu kita. Ya Allah jadikan aku seorang ilmuwan. Belajar ternyata sampai S1, bekerja menikah. Boleh jadi anak sampai bisa jadi profesor. Sampai hari ini ada di sini adalah bagian dari doa-doa orang tua, kakek, nenek sampai dulu. Ya Allah muliakan anak saya. Sama di sini muliakan. Ayo, minta doanya anak yatim. Sampai mau mulia doa sembarangan. Siapa sih kata doa anak yatim? Anak yatim itu mulia, bukan anak hina. Anak duafa itu anak mulia. Maka dari itu, dimanapun, kapanpun, saat bagaimanapun, tetap berdoa. Minimal sesudah sholat, minimal lagi waktu iya karena butuh, iya karena nasta'in. Minimal lagi ketika sujud terakhir. Kalau sujudnya cepat, ya wes, diniat aja. Saya pengen doa ini selesai. Seperti itu. Terus kalau doa berjamaah bersama-sama, aminnya jangan sembarangan. Bedakan. Amin. Jangan amin. Ngomongnya amin. Amin. Bedakan ya. Nek mau amin. Ya Allah kabulkanlah. Nek amin. Iku arek kanca sampe jenenge amin tam celuk nunjuk kamar kamar metu. Nek amin berarti arek amin mulai wado tam celuk. Ya. Gak krungu ini. Ada pertanyaan lagi? Sebagai seorang hamba kita tidak disebut hamba yang sombong karena kita berdoa kepada Allah SWT di waktu-waktu mustajab, doa kita pasti dikabulkan. Dan jangan lupa, ojo sombong. Ya Allah, setelah saya berdoa, doakan kedua orang tua, saudara-saudara yang ada di sini. Doakan.
Ojo tepek dhewe dongane. Berapa anak ada di sini? 20 anak, doakan semua. Meskipun tidak hafal namanya satu persatu. Ya Allah, saya doakan bapak-bapak pengurus, pengasuh, donatur LKSA ini dan teman-teman semua yang ada di sini. Oke, ada pertanyaan? Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tambah sedikit, memang ada ini. Setiap sekali saya berdoa ditambah ini bagus. Salah satu makna dari doa ini, doa kafatul majlis adalah barangkali kita ada salah khilaf, ada salah terhapus dengan doa ini sehingga dikabulkan oleh Allah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas.